Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akan Ada Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Arwah Istriku, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Akan Ada Misteri, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Akan Ada Misteri. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so get ready to be haunted. Pulang dari kantor, Fahmi langsung menuju rumah Burhan, pamannya. Dia ingin menceritakan keganjilan teror yang dialaminya pada pamannya. Burhan adalah ustadz di kampung itu. Pada Burhan, dia akan meminta bantuan meskipun beberapa temannya menganjurkan untuk minta tolong pada orang pintar. "Bagaimana kabarmu, Fahmi?" tanya Burhan sembari mempersilahkan masuk keponakannya. "Alhamdulillah sehat, Paman. Sebenarnya saya ingin meminta bantuan pada Paman." Fahmi menghela nafasnya memindai sekitar di rumah itu. Dia masih merasa ada yang mengawasinya dimanapun berada. "Ada apa?" "Tolong ruqyah rumah saya, Paman. Saya sudah tidak tahan dengan teror di rumah." "Ayo berangkat." Tanpa berpikir, Burhan langsung menyetujui permintaan Fahmi dan langsung mengajak Fahmi berangkat. Suasana rumah Fahmi masih sama. Sampah yang berserakan dan rumput yang mulai panjang. Memang apa yang bisa dilakukan laki-laki dengan rumahnya? Fahmi bukan orang yang cekatan mengerjakan pekerjaan rumah. Untuk mengisi perut saja dia memilih mie instan karena malas harus memasak. Burhan hanya menggeleng sambil tersenyum. Dia tahu betul keponakannya itu seperti apa. Dan lagi keadaan Fahmi saat ini sedang sendiri. Seharusnya dia bisa kalau hanya menyapu rumah saja. Tapi dasar Fahmi memang sedikit malas. "Sebenarnya kamu bisa melakukan sendiri, Fahmi," kata Burhan. Lelaki itu mengambil sapu yang tergeletak di dekat teras, lalu membersihkan daun-daun yang berguguran. "Nggak usah, Paman. Biar nanti aku yang bersihkan," ujar Fahmi kikuk karena pamannya justru membersihkan halaman rumahnya. Kalau diingat, terakhir kali halaman itu dibersihkan saat ibunya menginap di rumahnya itu. Dan itu artinya sudah hampir 2 bulan halaman rumah tidak tersentuh. Karena pamannya tetap melanjutkan menyapu halaman rumah. Akhirnya mau tidak mau Fahmi menyapu rumah dan membersihkan debu yang menempel di meja dan perabotan lain. "Fahmi, kamu jangan pernah meninggalkan sholat. Dan jangan lupa selalu mengaji." Burhan mengambil Al-Quran yang sepertinya sudah lama tidak disentuh Fahmi. Sudah lama memang Fahmi melupakan itu karena saking stresnya. Seharusnya dalam keadaan seperti itu Fahmi semakin mendekatkan diri kepada Allah, bukan malah lalai. "Setiap hari kamu harus baca surat Al-Baqarah." Fahmi menyimak pamannya. Kini pamannya mulai membaca ayat-ayat ruqyah. Fahmi sebenarnya tahu, tapi karena dia sudah terlalu stres akhirnya melupakan semuanya. Bahkan akhir-akhir ini Fahmi sudah lama tidak membaca Al-Quran. Mungkin karena itulah dia merasa seperti hilang ketenangan. Setelah melakukan ruqyah, Burhan duduk di ruang tamu, sedangkan Fahmi sudah menyiapkan makan untuk buka puasa sang paman. Burhan memang selalu puasa Senin Kamis. Makanya Fahmi tadi segera membeli makanan saat pamannya melakukan ruqyah. "Sebenarnya di rumahmu tidak ada apa-apa. Kamu juga tidak menyimpan jimat atau gambar makhluk hidup." Burhan memindai dinding yang memang tidak ada gantungan apapun. Hanya ada satu hiasan gambar bunga. Tapi setiap hari selalu ada teror. Bahkan semalam ada suara seperti orang melakukan hubungan badan. "Apa mungkin setan berzina?" cerita Fahmi. "Kamu ini ada-ada saja.
Burhan menggeleng menanggapi keponakannya. Dia yakin keponakannya hanya berhalusinasi saja. Benar, Paman. Semalam aku juga diseret sampai depan pintu gudang dan dipukul di tengkuk sampai pingsan. Dan kira-kira jam 11 malam aku masuk. Di kamar depan ini ada suara orang seperti sedang berhubungan badan. Fahmi menceritakan kejadian semalam meskipun dia sebenarnya tidak yakin itu setan. Burhan menyimak cerita keponakannya. Sebenarnya mungkin saja jin berhubungan badan, tapi tidak mungkin juga akan terdengar. Apa mungkin jin menggoda manusia dengan cara begitu? Mengingat status duda yang disandang Fahmi. Kalau dilihat, Fahmi tidak terlihat sedang depresi atau apapun. Fahmi terlihat biasa saja. Mungkin karena kesedihan yang terlalu mendalam membuat lelaki itu berhalusinasi. Paman tinggal dulu ya. Kamu jangan pernah meninggalkan sholat dan ngaji juga. Doakan istrimu agar lapang kuburannya dan diampuni dosa-dosanya. Kamu harus ikhlas. Burhan menepuk pundak Fahmi lalu pamit pulang. Burhan tidak mau diantar. Dia tahu kalau Fahmi sudah sangat kelelahan. Fahmi berharap malam ini bisa tidur nyenyak tanpa ada gangguan. Dia yakin setelah diruqyah tidak akan ada yang mengganggunya. Setelah sholat isya, Fahmi langsung mengunci pintu dan mematikan lampu rumahnya. Dia itu sebenarnya bukan penakut. Dia hanya merasa terganggu dengan keanehan di rumahnya. Kalau saja dia bisa adu tatap dengan makhluk atau apapun yang mengganggunya, dia pasti akan menghajarnya habis-habisan. Suara kendaraan masih ramai, di kota itu tidak ada yang tidur masih sore. Sebenarnya Fahmi juga biasa tidur larut untuk melakukan pekerjaan yang dia bawa pulang. Tapi kali ini dia sudah benar-benar lelah dan akhirnya dia bisa terlelap juga. Apaan itulah? Suara desahan lah intinya. Suara-suara erotis kembali terdengar. Fahmi hanya bisa mengupat kesal kenapa harus kebelet dan akhirnya mendengar suara-suara itu lagi. Kalau boleh memilih, lebih baik diperlihatkan kuntilanak atau pocong daripada mendengar suara yang bisa saja membangkitkan syahwat. Dia akhirnya keluar menuju kamar mandi dengan sangat pelan agar tidak mengganggu setan yang sedang berzina. Setelah menuntaskan hajatnya, Fahmi kembali lagi ke kamarnya berjalan sangat pelan. Tiba-tiba rasa penasaran begitu mendera. Fahmi mendekatkan telinganya di pintu kamar depan. Entah kenapa kamar itu selalu terkunci saat malam begini. Padahal tadi sebelum tidur dia buka agar tidak terjadi tindakan asusila di dalam sana. Suara desahan panjang terdengar jelas. Fahmi menelan ludahnya. Dia yakin suara itu sama persis dengan suara Marni. Oke, kita flashback dulu. Suara dokter seakan mencubit nyawa untuk lepas dari raga. Marni terisak tidak percaya. Dia bagai wanita yang tidak berharga, sampah yang harus dibuang di tempat sampah. Tangan besar mengusap bahu yang berguncang. Lelaki itu juga sama sakitnya, tapi dia harus tetap terlihat tegar demi memberi semangat pada sang terkasih. Marni, bagaimanapun keadaanmu, aku akan tetap bersamamu. Kita akan bersama hingga maut memisahkan. Fahmi terus berbisik menguatkan istrinya. Dia tahu kalau sekarang hati sang istri sedang sakit. Dia tahu seperti apa saat dinyatakan tidak bisa punya keturunan. Tapi baginya anak hanya titipan. Dia tidak masalah jika tidak dipercaya dengan titipan itu. Yang pasti cintanya akan tetap ada untuk sang terkasih. Marni masih saja menumpahkan air matanya. Dia tidak bisa berkata atau memohon suaminya untuk tetap bersamanya. Tidak ada lelaki di dunia ini yang menerima keadaan istrinya yang mandul. Kalian bisa mengadopsi anak. Dokter memberi alternatif untuk mereka. Beberapa orang yang mengalami hal serupa juga mengadopsi anak. Tentunya itu bukan hal mudah, karena mereka harus mengadopsi anak dari saudara sendiri agar tidak repot dengan urusan mahram. Kami masih ingin menikmati hidup berdua, Dok.
kata Fahmi. Dia memang tidak punya rencana mengadopsi anak, karena adiknya juga masih sekolah dan tidak mungkin menikah dalam waktu dekat. Sedangkan kakak Marni juga sudah tidak mau punya anak, karena istrinya juga sudah lebih dari 40 tahun. Hari yang biasanya cerah seakan suram. Sebenarnya Fahmi tidak mau melakukan pemeriksaan karena dia tidak mau ada yang tersakiti. Setelah mengetahui hasilnya salah satu dari mereka tidak bisa mempunyai keturunan. Tapi Marni bersikeras karena ingin sekali punya anak dan enggan tahu siapa yang lemah bisa diobati. Tapi kemungkinan untuk hamil itu sangat sulit. Bahkan jika mereka melakukan program bayi tabung pun tidak bisa menjamin bisa berkembang di dalam kandungan Mirna. Untuk program bayi tabung juga rasanya tidak mungkin, karena penghasilan Fahmi yang masih karyawan biasa hanya cukup untuk makan dan juga ditabung sedikit. Sayang, kamu yang sabar ya. Mungkin ini memang ujian bagi kita. Yang penting kita akan tetap bersama. Tetap seperti ini. Fahmi masih berusaha menenangkan istrinya. Antar aku ke rumah ibu dulu ya mas. Marni masih sangat terpukul. Dia seperti butuh dukungan dari orang tuanya. Namun kepergian Marni di rumah orang tuanya akhirnya berbuntut kepada perubahan sikap Marni. 1 bulan Marni pulang ke rumah orang tuanya, dia menghabiskan waktu banyak dengan teman-temannya, yaitu komunitas senam. Orang tuanya juga sepertinya mendukung sikap Marni yang seperti hilang kendali, seperti malam itu saat Fahmi menjemput untuk kesekian kalinya. Kamu pasti senang kan? Aku tidak di rumah. Sinis Marni dengan wajah mengejek. Dia pikir semua laki-laki itu sama, akan menginginkan anak dalam pernikahannya. Begitu juga dengan suaminya. Kamu sudah membuatku gila, Marni. Ayo kita pulang, geram Fahmi sambil menahan emosinya. Siang tadi dia mendapat kabar kalau istrinya berboncengan dengan seorang pria. Suami mana yang tidak marah mendengar istrinya bersama pria lain? Karena itu dia bersikeras untuk menjemput Marni pulang. Dia ingin mengembalikan istrinya ke jalan yang benar. Tidak mas, lebih baik aku di sini dan kamu bebas bersama wanita yang bisa memberimu keturunan. Apa maksudmu Marni? Fahmi sudah benar-benar di ambang batas. Dia lalu mencengkram lengan istrinya karena begitu tega istrinya memutar balikan fakta. Jangan sakiti adikku. Doni yang baru datang melihat Fahmi mencengkram lengan Marni naik pitam. Dia langsung menarik Fahmi dan memberi pukulan di kedua rahang Fahmi. Fahmi tersungkur karena postur tubuh Doni jauh dari tubuh jangkung Fahmi. Doni yang pekerjaannya sebagai kuli panggul dan juga preman pasar memang punya tubuh gempal dan berotot. Doni juga termasuk laki-laki kejam. Sebenarnya saat menikahi Marni, Romlah tidak setuju. Dia takut anaknya akan menjadi bulan-bulanan Doni. Dan ternyata terbukti, Doni sering menyambangi Fahmi jika Marni sudah mengadu yang tidak-tidak. Fahmi sendiri tidak tahu bagaimana sifat istrinya. Kadangkala begitu lembut, tapi kadang pemarah. Meskipun kemarahan Marni tidak sering, tapi akhirnya Fahmi menjadi korban kekerasan Doni. Marni sudah mengadu pada orang tuanya, tapi bagaimanapun keadaan Marni, Fahmi tetap mencintai istrinya itu. Makanya, jangan macam-macam sama aku. Kalau tidak mau mendapat pukulan dari Mas Doni. Marni mengobati Fahmi sambil masih mengomel memarahi suaminya, seolah yang salah memang suaminya. Aku hanya mengajakmu pulang, udah itu saja. Tapi kenapa kasar? Karena kamu susah diatur. Fahmi pun bangkit dari duduknya berdebat dengan Marni, tidak akan ada habisnya. Karena wanita itu akan terus membela diri, tidak mau menerima kalau dirinya salah. Makanya Fahmi memilih tidak mempermasalahkan laporan tentang Marni yang dibonceng laki-laki. Dia memutuskan untuk menganggap Marni sedang naik ojek. Semudah itu Fahmi memaafkan istrinya. Itu karena dia tidak mau memperpanjang masalah. Sejak malam itu Marni bukannya mau mengerti Fahmi, dia malah semakin menjadi. Sore itu Fahmi mengantar Mira, tapi mungkin karena apes dia malah berpapasan dengan Marni yang baru pulang bersama teman-temannya. Saat itu dan seterusnya Marni selalu mengira kalau Mira selingkuhan Fahmi. Padahal Fahmi yang mengantar saja karena saat itu sudah sore
dan mereka memang satu pekerjaan. Kamu ingin punya anak dengan wanita itu? Tanya Marni, wajahnya sangat muram dengan mata sembab tanda banyak menangis. Fahmi berdecak. Dia tidak tahu bagaimana harus menjelaskan kepada istrinya. Padahal dia sudah berusaha menunjukkan pada istrinya kalau dia tidak mempermasalahkan keadaan istrinya. Dia sangat mencintai istrinya, tanpa diucapkan pun semua akan tahu sebesar apa cintanya. Aku tidak perlu mengulang kata-kataku. Semoga kamu merasakan cintaku padamu yang begitu besar. Marni memeluk suaminya merasa terharu dengan sikap suaminya. Dia seperti butuh lebih dari suaminya sebagai bentuk tanda cinta. Dan hati Fahmi seketika luluh. Rasa cintanya jauh lebih besar daripada kekecewaannya. Mas, siapa wanita yang tadi bertemu denganmu? Sekali lagi Marni hanya akan membuat jengkel suaminya. Wanita mana lagi? Fahmi benar-benar frustasi dengan keadaan. Dia ingin melewati malam tanpa teror, sederhana itu keinginannya. Alah, jangan mengelak lagi. Wanita yang ada di gang depan. Kamu suka sama wanita itu? Tuduhan tanpa berdasar bukti membuat Fahmi semakin kesal. Terserah kamulah. Aku sudah lelah menjelaskan semuanya. Tukas Fahmi menghindari perdebatan dengan istrinya. Fahmi lalu meninggalkan istrinya yang masih berada di ruang tamu. Mas, aku akan membalas sakit hatiku saat ini. Marni tersenyum menyeringai puas dengan masih tetap dengan pendiriannya. Marni terlihat sibuk mengetik sesuatu di ponselnya. Dia lalu tersenyum dan kembali meletakkan ponselnya. Tunggu tanggal mainnya, dan kupastikan kamu akan menyesal, Mas. Kalau cinta sudah tidak memakai logika, maka tai ayam akan terasa coklat. Mungkin jika itu benar. Iya. Jika itu benar Marni, Fahmi akan memutilasi bezina tersebut. Tapi makhluk di kamar itu tidak jelas siapa. Apa mungkin arwah Marni berzina dengan jin? Fahmi menarik rambutnya karena kepalanya serasa mau pecah. Dia tidak tahan mendengar suara erotis itu. Jika dia menghentikan mereka, perabot rumahnya akan ada yang hancur lagi. Sedangkan dirinya sudah menanggung kerugian yang amat banyak. Fahmi akhirnya memilih mengalah kepada setan terkutuk itu. Dia kembali masuk ke kamar dan menyumpal telinganya dengan earphone memutar musik meskipun dia tidak senang mendengarkan musik. Setan kampret. Sialan. Fahmi mengumpat kesal mengingat suara-suara erotis yang mengganggunya akhir-akhir ini. Kenapa kamu? Rais mendekati temannya yang sejak datang sudah marah-marah. Setan itu makin gila. Setiap hari mereka berzina. Bukannya sudah dirugi ya? Iya, tapi kenapa mereka masih betah di rumahku? Fahmi menjatuhkan pantatnya di kursi hingga kursi itu berdecit menandakan kalau dia sedang putus asa. Apa mungkin setan sekarang begitu pintar hingga tidak mempan dirugi ya? Atau karena dosa yang sudah terlalu banyak hingga setan betah di rumah itu? Apa kamu tidak curiga kalau itu ulah manusia? Rais menatap Fahmi serius. Dari cerita Fahmi dia menangkap terlalu banyak keganjilan. Aku juga mikirnya begitu. Tapi siapa yang tega melakukannya di rumahku? Atau jangan-jangan Fahmi membingkai dagunya dengan ibu jari dan telunjuknya lalu menggeleng cepat. Tidak mungkinlah. Rais mengurutkan keningnya menatap Fahmi. Apa yang aku pikirkan sama dengan yang kamu pikirkan? Marni masih hidup. Fahmi mengungkapkan apa yang dia pikirkan dan langsung mendapatkan anggukan dari Rais. Tapi mayat itu? Barang-barang dan cincin? Fahmi kembali berpikir. Apa mungkin istrinya pura-pura mati hanya karena balas dendam kepadanya? Dia kembali menggeleng atas pikirannya. Ya tidak mungkin itulah terjadi. Karena jelas-jelas saat pemakaman dia juga ada dan polisi juga sudah menyatakan kalau itu Marni.
Tapi nanti ikut aku ke kantor polisi. Aku belum mendapatkan hasil tes DNA mayat itu, kata Fahmi. Ya, nanti aku antar saat jam makan siang. Orang-orang berseragam coklat berjalan mondar-mandir. Ada juga yang berada di meja kerjanya mengurusi tugas masing-masing. Fahmi langsung menanyakan pada petugas tentang perkembangan kasus mayat Marni. Bagaimana perkembangan kasus istri saya, Pak? Tanya Fahmi pada polisi yang menangani kasus Marni. Keluarga istri Anda meminta untuk menutup kasus ini untuk siapapun, termasuk pada Anda. Tapi Pak, saya ini suaminya. Maaf, kami tidak bisa memberikan informasi apapun pada Anda. Fahmi akhirnya pasrah meskipun sebenarnya dia punya hak untuk mengetahui perkembangan kasus itu. Bagaimana? Tanya Rais. Fahmi menggeleng. Keluarga Marni meminta untuk tidak memberitahukan perkembangan kasusnya, kata Fahmi dengan putus asa. Mereka pun segera kembali ke kantor karena jam makan siang sudah selesai. Semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Begitulah yang Fahmi pikirkan. Segala kejanggalan yang ada di rumahnya dan kasus yang tidak bisa dia akses membuatnya yakin kalau Doni dalang dari teror yang dia alami. Fahmi menuju rumah mertuanya. Dia sebenarnya tidak yakin berangkat sendiri. Dia sudah mengajak Rais, tapi temannya itu sedang ada acara keluarga. Rais sudah mengingatkannya untuk besok saja. Tapi Fahmi sangat penasaran. Dia ingin segera mengakhiri semuanya. Dia sudah lelah dengan teror yang dia alami setiap hari. Berperang dengan musuh yang nyata di depan kita itu lebih mudah daripada musuh yang menyerang diam-diam. Seperti yang dialami Fahmi saat ini. Dianggap hantu tapi seperti bukan hantu. Dianggap orang tapi tidak terlihat. Assalamualaikum Pak. Bu, bagaimana kabarnya? Fahmi menyalami mertuanya lalu duduk setelah dipersilakan duduk oleh mereka berdua. Tumben kamu kesini? Sudah dapat istri lagi sampai gak mau datang tahlilannya Marni. Sinis Asih sambil menarik ujung bibir kanannya ke kanan. Wanita itu masih menatap tidak suka pada Fahmi. Maaf Bu, Ibu tahu sendiri kalau saya tidak melakukan itu. Jawab Fahmi sopan berharap ibu mertuanya mengerti keadaannya. Memang selama ini tidak ada yang mempermasalahkan perbedaan prinsip itu. Kamu pasti senang Marni meninggal. Fahmi menghela nafasnya berusaha menenangkan hatinya agar tidak terpengaruh dengan sikap mertuanya. Sedangkan ayah mertuanya tidak berkata apapun. Terlihat kesedihan dari sorot matanya. Saya ingin tanya, kenapa kalian menutup akses padaku untuk mengetahui perkembangan kasus Marni? Fahmi! Belum mendapat jawaban dari mertuanya, Doni keburu datang. Dia sebenarnya ingin menghindari Doni karena masih belum siap kalau Doni mengajarnya. Fahmi menatap Doni yang sudah mengepalkan tangannya. Benar juga. Kepalan tangan itu tiba-tiba melayang, hampir saja mengenai wajah Fahmi. Untungnya Fahmi sudah siap dan menghindar. Doni semakin kalap karena mantan adik iparnya itu bisa mengelak. Dia lalu melayangkan kepalan kirinya dan langsung mengenai rahang kanan Fahmi. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya dan akan membogem lagi. Tapi Fahmi langsung mencekal tangan kekar itu. Tatapan mereka bertemu saling menatap penuh kebencian. Kita bisa bicara baik-baik tanpa menggunakan kekerasan kan? Fahmi berkata tegas lalu melepas dengan kasar cekalan tangannya. Kali ini Fahmi tidak akan tinggal diam mendapatkan kekerasan dari mantan kakak iparnya. Dia tidak perlu sungkan lagi melawan lelaki itu karena Marni juga sudah tidak ada. Selama ini dia mengalah hanya karena menghormati kakak iparnya itu. Sebagai seorang pria, tentu saja dia bisa lakukan kalau melawan Doni meskipun kemungkinan menang pun sangat tipis. Setidaknya dirinya tidak menjadi bulan-bulanan kakak iparnya. Orang seperti kamu tidak pantas untuk diajak bicara baik-baik. Doni menggebrak meja hingga kedua orang tuanya juga ikut kaget. Apa salahku? Selama ini aku sudah bertanggung jawab pada Marni. Aku selalu menuruti kemauannya. Aku selalu bersabar untuk sifatnya yang berubah-ubah. Oh. Jadi kamu mau menyalahkan semuanya pada adikku? Tega kamu membicarakan orang yang sudah mati, bukan itu? Aku hanya tidak mau selalu disalahkan. Lihat bagaimana Marni memperlakukanku tidak baik.
Dasar bajingan, kamu itu sudah selingkuh dan malah menyalahkan adikku. Doni meludah tepat di depan Fahmi. Mana buktinya? Mana? Fahmi melotot menatang Doni. Untuk tuduhan itu dia tidak takut karena memang tidak pernah berselingkuh. Kalau dia mau sebenarnya tidak sulit menjadikan kemandulan Marni sebagai alasan. Tapi rasa cintanya pada Marni sangat besar. Kematian Marni adalah bukti kalau kamu selingkuh, kata Doni penuh penekanan. Fahmi tersenyum sambil mendekatkan tubuhnya pada Doni. Apa kamu yang menerorku setiap malam dengan pura-pura menjadi hantu Marni? Jangan menuduhku sembarangan ya. Doni mendorong Fahmi dan berusaha menghindari tatapan Fahmi. Aku tidak sembarangan menuduh, Mas. Tapi aku tidak percaya arwah Marni yang melakukan teror itu. Marni menerormu karena kamu sudah banyak dosa kepadanya, makanya dia membalas dendam, saut Asi yang sudah kesal dengan tuduhan Fahmi. Bu, tidak ada orang mati, arwahnya gentayangan. Apa memang ini rencana kalian agar hidupku tidak tenang? Jaga mulutmu, Fahmi. Plak. Tamparan keras mendarat di pipi Fahmi tanpa bisa dihindari. Fahmi meradang. Tangannya mengepal dan membalas perlakuan Doni. Fahmi! Asi menarik tangan Fahmi lalu mendorong tubuh menantunya keluar dari rumahnya. Dia tidak terima jika putranya mendapatkan kekerasan meskipun sebenarnya Fahmi hanya membela diri. Bagaimanapun keadaan anaknya, naluri orang tua selalu ingin membela anaknya. Itu kesalahan terbesar Asi. Dia tidak mau menerima kalau anaknya yang disalahkan. Pola didikan yang selalu membela anaknya akan membawa dampak buruk pada psikologis anaknya. Mereka yang selalu mendapat pembelaan orang tuanya akan berbuat seenaknya dan akan selalu menang sendiri. Egois, itu yang tepat disematkan pada mereka. Jangan pernah kemari lagi. Hubungan kita sudah berakhir. Dan jangan menuduh kami telah menerormu. Wanita setengah abad itu menatapnya halang. Ada sorot kesedihan dari sorot di matanya. Fahmi akhirnya tidak tega untuk terus menuduh mereka. Dia juga mulai meyakini kalau mereka memang tidak melakukan teror itu. Kejujuran memang tidak terucap. Orang bisa saja mengelak, tapi sorot mata tidak bisa berbohong. Dia akhirnya meninggalkan rumah mertuanya, rumah yang pernah dia tempati saat malam pertama bersama istrinya. Begitu manis masa-masa itu. Bergegas Fahmi menuju rumah, dalam pikirannya hanya ingin memastikan kamar tempatnya tidak lagi dipakai berzinah. Dia akan memastikan keadaan kamar itu. Kamar tamu itu masih tetap sama dengan spray yang sama. Fahmi mendekatkan hidungnya mendengus aroma spray itu. Dia merasa aneh karena spray itu seperti baru saja dicuci. Wangi pewangi pakaian menguar di indera penciuman. Wangi itu yang dulu selalu membuatnya tenang kala istrinya dalam pelukannya. Dia pun merebahkan tubuhnya melupakan rencananya. Semilir angin masuk ke celah jendela yang setengah terbuka hingga menyeliputi tubuh lelaki jangkung yang bertelentang dengan dengkuran halus dari mulutnya itu. Dia pun mengerjapkan matanya kala angin semakin dingin. Matanya memindai ruangan itu karena lupa berada di mana. Mungkin karena terlalu lelah dia tidak sadar, hingga terlelap dalam keadaan berpakaian kerja dan belum mandi. Fahmi langsung bangkit dari tidurnya lalu merogoh ponselnya untuk melihat jam. Sial, dia ketiduran dan belum sholat isya. Bergegas lelaki itu menuju kamar mandi membersihkan diri dan segera menunaikan sholat. Setelah sholat, Fahmi langsung membuat mie instan karena tadi belum makan malam. Dia bisa menghabiskan beberapa bungkus setiap harinya karena malas jika harus memasak. Setelah selesai makan, Fahmi masih bertahan di meja makan menunggu teror yang mungkin saja akan mengganggunya. Dia sudah siap jika akan ada keanehan lagi di rumahnya malam ini. Dia sudah terbiasa dan memang harus terbiasa. Bukankah hidup itu pilihan? Dia akan memilih untuk berdamai dengan keadaan. Hingga 1 jam dia bertahan di meja. Tidak ada keanehan di rumahnya. Fahmi semakin yakin kalau memang teror selama ini dilakukan oleh Doni. Dia berpikir kalau Doni memang tidak menterornya lagi setelah dia datang tadi. Fahmi pun kembali ke kamar. Dia memilih di kamar depan tempat biasa suara desahan yang selalu mengganggunya.
Syukur-syukur kalau itu bukan hantu tapi manusia yang bisa menghangatkannya. Hampir 2 bulan dia kesepian menjadi duda. Ponsel yang sejak tadi diabaikan Fahmi di meja kerjanya segera diambilnya. Fahmi mengerutkan keningnya karena itu panggilan dari Mira. Ada apa Mira menghubunginya? Dengan cepat ditekan tombol berwarna hijau. Nah Fahmi, tolong Mira. Suara di seberang sana membuatnya memeriksa kembali siapa yang menghubunginya. Dia lalu menempelkan kembali benda pipih itu di telinganya. Pak Ahmadi, ada apa? Mira, suara di seberang sana terhenti dan semakin membuat Fahmi semakin panik. Tiba-tiba terdengar suara jeritan wanita. Fahmi menebak itu adalah Mira. Fahmi pun langsung meninggalkan meja kerjanya dan berlari keluar. Dia tidak peduli dengan panggilan rekan kerjanya. Fahmi melajukan motor metiknya. Dia sekarang menggunakan motor metik karena motor yang biasa dia pakai sudah masuk gudang. Memang sudah saatnya motor itu pensiun. Beberapa menit kemudian Fahmi sampai di rumah yang beberapa hari lalu dia datangi. Beberapa orang berada di teras rumah itu terlihat ikut sedih mendengar suara jeritan dari dalam rumah. Fahmi langsung masuk dalam saat lelaki yang memarahinya tempo hari menariknya menemui Mira. Lihat keponakanku, dia jadi gila karena teror istrimu. Lelaki itu berujar kesal sambil menunjuk Mira duduk dengan kaki dipasung. Fahmi tidak tega melihatnya. Dia memalingkan wajahnya. Entah kenapa kematian Marni menyisakan kegetiran. Kalau saja Mira tidak menjadi korban, mungkin bebannya tidak akan terlalu berat. Mira yang tidak tahu apa-apa menjadi korban kecemburuan Marni. Nah Fahmi, maaf kalau saya memanggil Nak Fahmi. Saya tidak tahu harus meminta tolong pada siapa, kata lelaki beruban itu dengan bibir bergetar. Konon katanya 2 anak Pak Ahmadi yang lain tidak bisa pulang karena keadaan ekonominya yang tidak memungkinkan untuk pulang. Sungguh miris nasib lelaki tua itu. Anak yang menjadi sandarannya kini telah menjadi gila. Semalam dia berteriak-teriak keluar kamar lalu mengamuk. Akhirnya warga memasungnya. Tubuh lelaki itu bergetar dan air matanya luruh. Mungkin ini adalah keadaan terburuk bagi lelaki itu. Mira harus dibawa ke psikiater, ucap Fahmi. Dengan apa kami membawa Mira ke sana? Sedang untuk makan saja susah. Lelaki berwajah gelap saudara Ahmadi berdecak kesal. Bagaimana tidak? Mira yang menjadi tulang punggung telah gila, sedangkan saudaranya sudah tidak bisa mencari nafkah. Saya yang bantu. Nanti saya coba bicarakan dengan teman-teman dan meminta perusahaan untuk membantu, ucap Fahmi meyakinkan dia pun segera kembali ke kantor. Sebenarnya Fahmi hanya karyawan biasa yang tidak akan mungkin berani menemui direktur perusahaan. Dia juga masih 1 tahun bekerja di sana, karena sebelumnya dia bekerja di perusahaan cabang. Meskipun ada keraguan dalam hatinya, Fahmi tetap memberanikan diri karena itu untuk kesembuhan Mira. Setidaknya jika sebagian dibantu perusahaan, dia tidak terlalu banyak mengeluarkan uang, sedangkan dirinya harus membayar cicilan peninggalan istrinya. Sekarang disinilah Fahmi dengan keberanian yang sudah dia siapkan menceritakan keadaan Mira. Dia juga memberikan foto keadaan Mira saat ini. Sang direktur mendengarkan cerita Fahmi dan melihat foto Mira. Dia menganggukkan kepalanya, lalu menghubungi seseorang lewat intercom. Tidak lama seseorang bagian keuangan masuk. Setelah membuat laporan dan juga mengajukan pada atasan, akhirnya sang direktur menyetujui permohonan Fahmi. Tapi perusahaan hanya membantu 50% pengobatan Mira karena mengingat Mira juga belum lama bekerja di perusahaan, dan itu hanya sebagai kemanusiaan saja. Fahmi pun meminta bantuan pada teman-temannya yang berkenan membantu. Tidak diduga, ternyata banyak yang mau membantu. Dengan begini Fahmi tidak terlalu banyak mengeluarkan uangnya. Dia pun segera menghubungi temannya yang bekerja di salah satu tempat pemulihan ODG. Sejauh ini semua berjalan lancar dan dia langsung membawa Mira berobat. Dengan menggunakan mobil kantor,
Beberapa teman kantor juga ikut membantu membawa Mira. Wanita yang terpasung itu masih diam menatap rekan kerjanya. Air matanya menetes seolah memberitahu kalau dia lelah dengan keadaannya. Saat menatapnya satu persatu teman-temannya, tiba saatnya tatapannya tertuju pada Fahmi. Gadis itu langsung menghentikan tatapannya. Matanya melotot berputar ke sana kemari memandang sekitar lalu menutup matanya. "Jangan ganggu aku." Fahmi tahu kalau Mira pasti akan histeris saat melihatnya seperti sebelum-sebelumnya. Dia segera keluar agar teman-temannya bisa membawa Mira ke mobil. "Rais, aku berangkat dulu. Kamu bantu Mira agar mau masuk mobil." Setelah memberitahukan pada Rais, Fahmi langsung melajukan motornya menuju tempat rehabilitasi. Sebelumnya dia sudah memberitahukan pada dokter tentang keadaan Mira. Tidak lama mobil yang membawa Mira pun sudah sampai. Gadis itu keluar dengan dipapah dua teman kantornya. Tidak ada yang aneh dari gadis itu. Bahkan dia terlihat seperti tidak mengalami gangguan mental. Sebelum berangkat Mira juga sempat untuk membersihkan diri, sedangkan teman-temannya mengemasi pakaian Mira. Setelah melakukan administrasi, Mira ditempatkan di salah satu kamar. Terlihat ada kelegaan di wajah gadis itu. Mungkin saja karena dia merasa akan lepas dari teror yang terus menghantuinya. Dia merasa aman di sana. Mereka meninggalkan Mira setelah memastikan keadaan gadis itu. Fahmi menemui dokter lagi sebelum dia pulang. Dia ingin agar Mira tidak ditemui siapapun kecuali dirinya. Hanya melalui akses dirinya saja yang bisa mengunjungi Mira. Dia tidak mau proses penyembuhan Mira terhambat hanya karena teror yang masih menghampiri Mira. "Baik Pak, saya akan perketat penjagaan," kata dokter itu setelah mendengarkan penjelasan Fahmi tentang keadaan Mira. Fahmi kembali lagi ke rumah Ahmadi untuk memberitahukan pada lelaki itu tentang putrinya. Masalah Mira sudah selesai, kini tinggal pemulihannya saja. "Bapak tidak usah khawatir. Mira di sana aman, dan insya Allah dia lebih tenang di sana," ujar Fahmi. "Terima kasih Nak Fahmi. Mungkin kalau tidak dibantu Nak Fahmi, anak saya akan semakin gila." Lelaki itu tergugum mengingat keadaan putrinya. Kabar sang putrinya yang gila telah menjadi pembicaraan warga. Entah siapa nanti yang mau menikahi wanita gila seperti putrinya. "Mira jadi begini karena saya Pak. Jadi saya harus bertanggung jawab. Mudah-mudahan nanti setelah Mira sembuh, masih ada yang mau menikahinya." Mendengar perkataan Ahmadi, Fahmi tersentak. Mungkin saja kalau Mira sudah sembuh tidak ada yang mau mendekatinya. Mereka ini tinggal di kampung dan masih sangat sulit untuk menerima orang yang mengalami gangguan jiwa meskipun sudah sembuh. Fahmi akhirnya memikirkan setelah kesembuhan Mira nanti. Sungguh karena kegilaan setannya Marni, akhirnya dia yang harus bertanggung jawab. "Insya Allah ada Pak. Jodoh itu hak Allah," ucap Fahmi menenangkan lelaki itu. Setelah menemani sebentar Ahmadi, Fahmi pamit dan memberikan sejumlah uang untuk kebutuhan lelaki itu. Dia tahu kalau yang dibutuhkan lelaki itu adalah bantuan finansial. Lelaki malang yang hanya mengandalkan putrinya. Hari ini dia sangat lelah. Dia ingin segera membersihkan diri lalu makan mie instan dan sekedar menenangkan dirinya. Memikirkan keadaan Mira dan juga teror yang menghantuinya membuatnya sangat lelah. Hampir tiap malam kurang tidur karena gangguan setan sialan itu. Saat membuka pintu rumah, Fahmi dikejutkan dengan keadaan rumah yang berantakan. Dia mengumpat kesal kenapa saat dirinya sudah sangat lelah setan itu sedang gila. Fahmi menendang kursi yang menghalang pintu, amarahnya kian memuncak. Siapapun kamu, keluar dari persembunyian. Kita bertarung secara jantan." Fahmi berteriak sambil berjalan menendang apa yang ada di depannya. "Hei setan sialan, keparat!" Fahmi masih berteriak dan mengamuk seperti orang kesetanan. Dia sudah sangat muak dengan permainan itu. Atensinya kini tertuju pada pintu kamar tamu yang terbuka. Fahmi langsung menuju kamar itu. Spray berantakan seperti telah selesai dipakai. Fahmi mendekati spray itu. Ada celana dalam pria tergeletak di atas ranjang dan noda sperma masih basah di sana. Dia pun mengepalkan tinjunya ke udara. "Sialan,
Setan. Awas saja kalau sampai aku tahu kalian bersinah di rumahku. Kubunuh kalian. Fahmi lalu keluar dari kamar itu. Dia memutuskan untuk mengisi perutnya dan membereskan kekacauan. Belum sempat dia memakan mie yang sudah diseduhnya, suara panggilan dari luar mengagetkannya. Fahmi meninggalkan mangkuknya dan membukakan pintu. Lelaki bertubuh kekar di hadapannya nyelonong masuk. "Kenapa rumahmu?" tanya Doni sambil memindah sekitar. "Setan sialan itu yang melakukannya." Fahmi bergegas menata kursi dan meja agar kakak iparnya duduk. Doni masih berusaha mempercayai ucapan Fahmi sejak adik iparnya menemuinya kemarin. Sebenarnya dia tidak pernah melihat Fahmi kasar pada adiknya, dan Fahmi juga suami yang bertanggung jawab. Tapi terkadang dia tidak bersikap netral. Bagaimanapun juga dia akan selalu di pihak adiknya. "Kamu yakin ini ulah setan?" Pertanyaan Doni sebenarnya hanya sebuah pembenaran apa yang dipikirkan Fahmi. Tidak mungkin juga arwah gentayangan bisa mengobrak-ngabrik seisi rumah. "Lihat sini, Mas." Fahmi berjalan menunjukkan kamar tamu yang tidak kalah berantakannya. Doni mengikuti Fahmi untuk melihat kamar itu. Seketika matanya tertuju pada spray yang berantakan seperti terkena gempa, dan paling memalukan adalah ada celana dalam bertengger di sana. Sungguh dia tidak mengerti kenapa Fahmi menunjukkan itu kepadanya. Apa Fahmi pamer sudah mendapatkan wanita setelah meninggalnya Marni? Jika iya, sangat kurang ajar sekali dia. "Apa kamu mau pamer?" sinis Doni. "Kalau saya mau melakukan hal kotor itu, tidak mungkin saya beritahukan kepadamu, Mas." Fahmi menggeleng sambil tersenyum menarik ujung bibirnya. "Bisa saja kan?" ucap Doni terdengar meremehkan. "Apa Mas Doni percaya kalau setan atau jin atau apalah itu bisa bersinah di sini?" "Apa maksudmu?" Doni semakin tidak mengerti apa yang Fahmi katakan. "Tiap malam aku mendengar orang berhubungan badan di kamar ini. Dan kalau ku gedor pintu kamar ini pasti ada saja yang terjadi di luar. Aku sudah banyak menanggung kerugian, Mas." Doni kali ini berusaha bersikap netral. Dia berusaha memahami keadaan Fahmi. "Lalu siapa yang kamu curigai?" tanyanya. "Aku masih belum yakin kalau Marni meninggal." Jaga omonganmu ya. Aku tidak terima kalau kamu menuduh adikku bersinah." Doni mencengkram leher Fahmi lalu mendorong Fahmi hingga membentur tembok. Setelah itu Doni keluar meninggalkan rumah Fahmi, melupakan untuk apa dia ke rumah adik iparnya. Fahmi menendang kursi yang ada di depannya. Ternyata kedatangan Doni tetap saja masih menyalahkannya. Dia berniat jika dugaannya benar, dia akan mengembalikan Marni ke orang tuanya jika Marni benar masih hidup. Dia juga tidak bisa memaafkan perbuatan Marni jika yang menerornya adalah arwah Marni. Fahmi kembali ke ruang makan melanjutkan makan mie yang dia seduh tadi dan sudah semakin mengembang. Tapi dia tetap memakannya. Uangnya sudah hampir habis setelah membantu keluarga Mira. Dia harus berhemat kali ini. Sepertinya aku harus berbuat sesuatu. Aku tidak akan diam saja kali ini. Marni, sudahi main-mainnya. Aku yakin kamu memang masih hidup. Aku tidak akan pernah mau kembali lagi padamu kalau sampai kamu terbukti yang melakukan kekacauan ini. Fahmi bermonolog. Fahmi mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. Ya, terkadang apa yang menjadi keraguan itulah yang nyata. Fahmi berada di sebuah ruangan pengap menunggu seseorang yang kemarin dia hubungi. Dia sampai rela izin 1 jam di jam kerjanya dengan berbohong sedang ke kantor polisi yang dia temui bukan orang biasa. Jadi saat kemarin lelaki itu memintanya untuk bertemu saat jam kerjanya, Fahmi harus membuat alasan untuk bisa menemui lelaki itu. Seorang lelaki berjalan sedikit ngangkang karena tubuhnya yang agak besar dengan bentuk paha yang saling bergesek saat berjalan. Lelaki itu mendekati Fahmi, teman semasa SMP dan baru kali ini bertemu kembali setelah 3 tahun yang lalu bertemu di acara reuni. "Kenapa Fahmi?" tanyanya sembari duduk di bangku panjang. Dari mulutnya tercium aroma tembakau dan bibirnya juga berwarna hitam. Di jarinya mengapit nikotin yang tinggal setengah.
Sesekali dia terbatuk tapi tak menyurutkannya untuk tetap menghisap asap beracun itu. "Aku butuh bantuanmu," kata Fahmi. Dia mengambil lintingan tembakau yang disodorkan lelaki bernama Haris itu, lalu menyulutnya melalui api dari rokok Haris dengan menyatukan ujungnya hingga tercipta kepulan asap dari keduanya. Mereka berdua seolah begitu menikmati asap beracun itu hingga aroma udara lembab berganti dengan aroma tembakau. Fahmi masih memperhatikan tempat itu. Dia tidak menyangka tempat sepengap itu ditempati oleh manusia. Entah jenis manusia seperti apa yang bisa tinggal di sana. Yang jelas Fahmi merasa begitu beruntung mempunyai tempat yang layak. Dulu sebelum menikah, Fahmi pernah bekerja di luar pulau menjadi penambang, hingga akhirnya dia bisa membeli rumah. Setelah membeli rumah, Fahmi mendapat panggilan kerja di kantor yang masih satu perusahaan dengan tempatnya bekerja di tambang. Mungkin ini keberuntungan Fahmi hingga dia tidak perlu kesulitan mencari pekerjaan. Setelah mempunyai pekerjaan tetap, Fahmi menikahi Marni, wanita yang dia kenal melalui media sosial yang ternyata masih satu kampung dengannya. Meskipun ibunya tidak setuju, tapi Fahmi bersikeras untuk menikahi Marni. "Ada masalah apa kamu sampai meminta bantuanku?" tanya Haris. Fahmi menceritakan apa yang terjadi dari mayat yang diperkirakan Marni sampai adanya teror yang terus saja mengusik kehidupannya dan kecurigaannya tentang Marni yang mungkin saja masih hidup. "Kamu yakin itu kalau Marni masih hidup?" "Iya, aku yakin karena hasil autopsi juga belum keluar." Fahmi, kenapa kamu sempat berpikir seperti itu pada istrimu? Bukannya kamu yang memang mengkhianati istrimu?" Pertanyaan Haris membuat Fahmi heran. Dia tidak menceritakan perihal Mira pada Haris. Tapi kenapa Haris tahu tentang tuduhan Marni? "Dari mana kamu tahu tentang perselingkuhan yang dituduhkan Marni?" "Aku belum cerita masalah itu kan?" tanya Fahmi dengan nada menuduh. "Apa kamu pikir aku tidak tahu bagaimana polanya? Wanita itu tidak akan marah kalau tidak karena laki-laki yang berbuat ulah." Haris tertawa sambil menggeleng seolah menertawakan kebodohan Fahmi. "Aku tidak pernah berselingkuh. Aku sangat mencintai Marni." Kilah Fahmi, mana mau dia dikatakan sama dengan lelaki brengsek di luaran sana. Bagaimanapun keadaannya, dia selalu menjaga harga dirinya dengan bersikap setia. "Sudahlah, tidak perlu memberiku alasan. Kita itu sama saja." Haris menepuk dengan keras pundak Fahmi. "Lalu kamu mau aku melakukan apa?" tanyanya. Fahmi sebenarnya sedikit ragu pada Haris. Entah kenapa pembicaraan barusan seperti menunjukkan sesuatu aneh, tapi dia tidak tahu apa itu. "Aku hanya ingin kamu menyelidiki kebenaran kecurigaanku," ujar Fahmi. "Kamu berani membayarku berapa?" "Setengah dari gajiku." "Oke, bayar dulu setengahnya, nanti setelah selesai kamu bayar sisanya," kata Haris lalu mengulurkan tangannya sebagai tanda setuju. "Baik, besok aku transfer. Berikan nomor rekeningmu." Setelah berjabat tangan, Fahmi mengulurkan ponselnya agar Fahmi memberikan nomor rekening dan besok dia bisa mentransfer uang setelah gaji turun. Setelah selesai, Fahmi meninggalkan tempat itu. Dia harus beberapa kali memalingkan wajahnya kala melihat tubuh tanpa busana di ruangan-ruangan lembab itu. Dia sendiri tidak paham dengan kehidupan di sana. Tempat menjijikan dan kotor itu ternyata juga sebagai tempat para pengumbar nafsu untuk merutaskan nafsu kebinatangan mereka. Para laki-laki menuntaskan nafsunya, sedangkan para perempuan mendapatkan uang dan juga kepuasan diri. Mungkin itu pekerjaan paling mudah dan menyenangkan bagi mereka. Tapi jangan tanyakan, apakah mereka takut dosa? Entahlah, hanya mereka yang tahu. Seperti biasa, Fahmi pulang lebih awal. Kali ini dia mulai menata hidupnya, membersihkan rumah dan mulai memperhatikan makanan yang dia konsumsi. Beberapa hari ini dia mengeluhkan kesehatannya terganggu dan dokter melarangnya makan makanan instan. Bisa juga karena stres dia mengalami gangguan kesehatan karena setiap malam dia juga masih mendapatkan teror yang selalu mengganggu kenyamanan tidurnya. Setelah beberapa hari menunggu kabar dari Haris, masih saja belum ada kabar.
Lelaki itu bahkan tidak mengaktifkan ponselnya. Fahmi merasa ditipu olehnya. Tapi untuk mendatangi Haris, dia tidak enak mengingat Haris adalah temannya. Ya, terkadang pertemanan putus hanya gara-gara uang. Akhirnya Fahmi merelakan setengah bayarannya dia berikan kepada Haris. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.